Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salam Farhin dari kelas KPIB. Di sini saya akan melanjutkan membacakan materi dari mata kuliah Public Relation. Di sini ada kegiatan belajar 7, yaitu dengan judul memanfaatkan budaya perusahaan saat krisis. Nah, yang pertama langsung saja pengertian budaya perusahaan. Pada saat ini perusahaan organisasi memiliki budaya tersendiri. Dalam hal ini perusahaan itu mempunyai karakteristik, nilai dan kepercayaan yang agar perusahaannya itu terbentuknya visi yang sesuai dengan budaya dan diterapkan oleh pimpinan sampai dengan karyawannya. Nah, menurut Edgar Schein yang menyatakan culture is pattern of shared assumption that was led by a pola asumsi yang tersirat yang dipelajari oleh suatu kelompok ketika kelompok tersebut mengatasi masalah. Nah, penyesuaian diri dengan lingkungan eksternal dan integrasi dengan lingkungan internal. Nah, asumsi tersebut telah terbukti dapat diterapkan dengan baik dan dianggap valid. Oleh karena itu, hal tersebut diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk mempersepsi, berpikir, dan merasa dalam kaitannya dengan masalah-masalah tersebut. Yang selanjutnya ada budaya perusahaan dan strategi manajemen. Yang pertama ada budaya perusahaan. Budaya organisasi adalah pola asumsi yang tersirat yang dipelajari oleh suatu kelompok ketika kelompok tersebut mengatasi masalah-masalah penyesuaian diri dengan lingkungan eksternal dan integrasi dengan lingkungan internal. Nah, yang selanjutnya yang B, strategi manajemen. Manajemen yaitu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan memberdayakan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdapat fungsi yang dalam dunia manajemen dikenal dengan POAC. Ada planning, organizing, actuating, controlling. Nah, selanjutnya ada strategy management, ada potential new entrants, bargaining power of buyers, kekuatan penawaran dari pemasok, ancaman dari produk-produk substitusi, ada persaingan di antara para pesaing. Nah, bagaimana sih public relation memanfaatkan budaya perusahaan? Public relation itu memanfaatkan budaya perusahaan dengan berbagai cara untuk membangun dan mempertahankan citra positif perusahaan. Nah, peranan public relation dalam mengelola komunikasi eksternal perusahaan. Fungsi pertama adalah manajemen komunikasi, ada fungsi yang kedua yaitu mengenai komunikasi organisasi. Ada beberapa hal di fungsi mengenai komunikasi organisasi, ada fungsi perintah berkenan dengan anggota-anggotanya, fungsi relasional, dan fungsi manajemen ambigu berkenan dengan pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat dalam keadaan sangat ambigu. Bisa dirangkum, bisa diringkas bahwa dari materi di atas, budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai-nilai dan praktik bersama yang mendefinisikan sebuah perusahaan, baik secara internal bagi karyawan maupun secara eksternal sebagian bagian dari manusia yang mempunyai sistem kerja yang sama agar terjalin hubungan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, peran public relation dalam perusahaan sangatlah dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya untuk mengatur proses manajemen serta mencari fakta dan data, mencari permasalahan yang sedang dihadapi dalam kondisi baik maupun sedang krisis, merencanakan dan merancang program perusahaan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dan mengevaluasi program yang sudah berjalan agar terhindar dari masalah yang memengaruhi citra positif kepada publik perusahaan. Baik, sekian pembacaan materi pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.